Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aduh, Semoga kalian baik. baik-baik terus ya, supaya bisa dengerin kita terus. Ya, mohon maaf ya agak Mohon telat maaf dikit nih ya. agak telat. Ini sebelumnya kita mohon maaf dulu, kita agak enak badan ya. Iya betul ya. Gak enak badan bisa berduaan gitu ya? Emang udah jodoh. Lagi musim juga ya. Lagi Sekarang musim. lagi ada musim virus juga ini. Nah. Jadi buat teman-teman ya semua jaga kebersihan. Betul. Ini dari Ikatan Dokter Indonesia. Anjir. Jadi kalian harus banyak ini setelah beraktivitas cuci tangan ya. Cuci tangan. Bersih-bersih gitu kan. Kalau kalian rajin wudhu, terhindar ya. Nah, itu dia. Jangan lupa pakai masker. Nah, masker apa? Bangkuang. Tetap kena. N95 dong, maskernya dong. Oke, keep clean ya. Masker bangkuang lu kena virus, kena aja. Oke, Bang Sal. Yo. Itu ya. Jadi Yoi. apa yang kita seperti sudah dengar tuh berita banyak Banyak sekali ya. virus ya Bang Sul ya. Nah, yang penting kitanya udah ini ya, mencegah gitu ya. Menjaga kesehatan tuh teman-teman ya. Betul, Makan juga jangan sembarangan. Yoi. Oke, teman-teman, selamat datang Yoi. di episode ke-43. Wadaw. Widih. 43 Wadidaw. season 2 ya. Yoi. Jangan lupa kita di season 2 nih maksudnya. Gue ngetanya season 1. Makanya. Oke. Maaf. Di episode 43 ini kita akan bacakan balik lagi ke email maksudnya. Yo, ini udah kembali ke jalur. Betul, kemarin kan Instagram tuh ya. Ya, kita Rame. comot-comotin di DM ya. Sekarang balik ke email. Tapi kemarin itu ya, yang durasi panjang itu pada suka ya. Yoi. Iya. Bibir masuk karises. Sampai panjang banget itu lah ya. Masa juga berair bacain itu. Iya. Nah, di episode 43 ini kita balik lagi ke email. Jadi kita banyak cerita menarik Masul ya. Wah, seru-seru nih. Seru-seru banget. Jadi ini Banget. kalian kirim-kirim terus nih, luar biasa ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan selalu ada nama-nama baru loh maksudnya kirim. Yoi. Luar biasa ya. Terus gue lihat si ini langganan ya. Pas lihat lagi, oh ini nggak pernah lihat nih. Ini baru. Banyak yang baru. Jadi bisa dipastiin ceritanya bakal makin seru maksudnya. Yoi. Betul sekali. Oke, mungkin kita bisa bacain sampai 3 cerita hari ini maksudnya. Oke, 3 ya. Ya, kita ganti-gantinya lah gampang. Yo. Nah, ini ceritanya kita belum kasih judul ya. Jangan. Di record ini kita belum kasih judul. Kita Nanti on the spot aja. kita pilih dulu nanti yang yang jadi judul yang mana. Oke. Siap. Oke, mungkin kalian udah karena kemarin ke skip 1 hari itu, Iya, udah nggak sabar, kita langsung masuk ke cerita maksudnya. Mau ditambahin nggak? Nggak usah. Kasian ya udah nungguin itu ya. Iya. Ya, maaf ya. Video juga kita kan usahakan. Yoi, tenang aja. Kita perlu surprise kita. Surprise, iya. Kejutan. Kejutan. Oke. Itu video 46 menit ya. Yoi. Itu menurut kalian kepanjangan atau cukup kayak gitu? Iya, Mungkin oke. bisa kasih kritik saran di kolom komentar ya video Oke, kita oke. kayak gimana. Aha. Nah, itu kita pasti akan improve terus untuk video. Mantul. Oke, masuk ada yang mau ditambahkan? Yap, siap. Langsung aja. Langsung aja. Pasang headset kalian. Sayang sekalian. Mematikan lampu. Bikin lampu. Tidur. Dengerinnya mana? Tangkap kengerian. Kengerian ya. Semoga cerita kali ini bisa memenuhi dosis horor kalian untuk malam ini. Setelah pesan-pesan, Berikut. Balik lagi kak, yo balik lagi. nyanyi nggak? Enggak. Oh, Itu doang. Banyak yang minta langsung nyanyi balik loh. Bentar, saya lagi bikin ini ya lagu. Lagi bikin lagu, lagi nulis dulu. Tunggu aja. Masih nyari bentar ya. produser yang tepat maksudnya. Betul. Yang bisa menahan kegilaan. Jangan. Oke. Yuk. Kita langsung masuk ke cerita aja. Cerita pertama ini dikirimkan oleh seorang pendengar kita. Yoi. Ini subjeknya menarik ya maksudnya. Karena pas aku lihat langsung. Ini dia kirim subjek email adalah cerita horor Kang Ojek Online. Wede man. Ini pertama kali nih maksudnya. Gue juga denger judulnya pengen dengerin banget ini. Penasaran ya? Penasaran nih. Karena- Siapa ini, Bin? Nah jadi kita kan pertama kali masuk dapat ojek online ya. Oke. Emang kalau misalkan ojek itu pasti ceritanya banyak lah maksudnya. Kayak Mantap. kalau misalnya ikutin akun-akun drama ojol di Instagram kan itu kan Orderan fiktif gitu ya. ada lah itu yang kayak yang order taunya kuburan gitu kan. Iya sih bener sih. Nah itu nih, oke gue penasaran nih. Wow. Ini kita ada benerannya nih kita dapat ya cerita. Mantap. Oke langsung aja. Jadi email dikirimkan oleh Mas Surya ya. Oke. Mas Surya dari kota Bandung.
Wah, kumaha emang? Kumaha damang. Saya pangestu. Salam kenal ya untuk Kang Surya ya. Ya Wilujeng Sumping. Apa tuh? Selamat datang. Oh iya. Oh iya dong. Iya, bener enggak? Bener. Bukan Betasun. Tapi Sunda. Selamat. Salam kenal ya Kang Surya ya. Boleh, Mas Surya. Semoga sehat-sehat terus. Terima kasih sudah kirim cerita Kang Surya nih ya. Ya, semoga selalu bersinar ya seperti matahari. Namanya Surya. Oh iya benar-benar. Kayaknya AA Surya aja kali ya. Boleh, AA kan muda ya. Ya, oke. Oke, nih. Jadi AA Surya ini kirim via email. Jadi si AA Surya ini bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Kevin? Apa kabar Bang Sul? Oke. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Surya, asal dari kota Bandung. Sebenarnya sih baru-baru ini gue dengerin podcast kalian. Oke. Berarti Newcomer. Newcomer. Nah mungkin baru beberapa hari terakhir inilah katanya. Dan sekarang gue udah mulai kecanduan banget nih katanya. Waduh. Dengar podcastan horor katanya. Baru keinget juga, gue punya sedikit cerita horor yang menurut gue layak untuk masuk podcastan horor. Oke, layak banget ini. Layak banget. Karena semua cerita tuh nggak ada layak nggak layak maksudnya. Masuk. Semua masuk lah. Mantap. Oke, katanya langsung aja ke cerita Bang. Jadi nih, si Bang Surya ini kan profesi gue saat ini adalah driver online. Oke. Bike ya, motor ya. Betul. Driver online motor. Nah, sebenarnya ini kejadian ini udah agak lama Bang Surya. Oke. Dia bilang sih 2 bulan ke belakang. Dia kirim email ini adalah 3 Januari, berarti kira-kira November. Nah, katanya entah Oktober atau November, gue lupa katanya. Jadi waktu itu kalau nggak salah, kejadian hari Senin ya maksudnya. Oh, Senin. Malam Selasa kejadiannya. Oke. Nah, jadi si Kang A Surya ini tuh dapat orderan dari Tegalega ke Jadul Adarapura Spa, daerah Lembang. Jauh bener ya. Lembang juga ya. Tegalega. Lembang tuh agak naik lagi kan ya. Iya. Adem. Bandung Selatan loh soalnya. Utara apa selatan sih? Ya, lupa juga sih. Pokoknya udah naik ke atas lah ya. Kayaknya dekat itu di Alas Roban. Mau mana? Tegalega ya. Tegalega ke Jadul Adarapura Spa. Mungkin orang Bandung tahu ya kalian yang pendengar dari Bandung. Nah, daerah tapi enak nih kalau misalnya pendengar dari Bandung tuh lebih bisa dapat visual. Betul. Karena dia tahu daerahnya. Enak nih. Ngomong Lembang nih udah kebawa ademnya kebagian. Ademnya udah kena ya. AC nyala soalnya. Oh gitu. Oke. Oke, nah jadi lanjut ya. Jadi si Surya itu dapat dari Tegalega ke Jadul Adarapura Spa daerah Lembang sekitar jam 23.50 alias jam 12. Setengah 12. Jam 12 malam kurang 10 menit. Jam 11.50 ya. Nah otomatis gue samperin lah katanya ke titik pick up ya kan. Oke. Terus? Gue juga beruntung nih katanya akhirnya hari ini bisa tutup poin. Si Surya ini dalam hati nih asik nih bisa tutup poin kan sebelum ganti hari gitu. Oke. Nah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh nih. Betul. Mantap. Terus. Nah pas udah nyampe di titik nih ada tuh customernya ada. Oke. Dia udah nungguin customernya. Cewek lah katanya. Cewek. Seumuran paling beda 2-3 tahun ya. Jadi umurnya si Surya ini tuh 25. Ya Allah. Nah itu beda 2-3 tahunan ya. Seumur segitulah ya, masih muda. Sama gue beda 10 tahun. Iya lu ya. Oh iya lu anjir. Dede Surya. Nah Surya ini nanya nih, atas nama Anggun bukan? Oke. Gitu ya. Iya Kang katanya gitu. Yang ke Lembang ya katanya. Belum sempat juga gue sosorin helm, belum sempat nih Surya kasih helmnya. Oke. Dia ngomong gini. Gimana Kang, antar dulu beli kelapa hijau ya. Oke. Anjir. Waduh, mantap. Kelapa hijau tuh buat orang panas dalam tuh. Tapi ini kalau kelapa hijau yang di sini maksudnya ngerti ini. Maksudnya kelapa hijau ini pasti buat lanjut. Ini. Penasaran gue. Gini. Katanya gini kan, Kang antar dulu ya beli kelapa hijau. Oke. Tapi di mana ya daerah sini saya kurang tahu kata si nengnya itu ya. Habis itu akhirnya si Surya ini langsung ingat tuh kalau malam jam segini tuh yang ada yang masih jual kelapa hijau. Oke. Ada di daerah Cicadas katanya. Oh, Cicadas. Nah, Cicadas. Oke. Tapi gue bilang dulu nih, soalnya kan beda jalur kan. Oh, keluar dari order ya. Kalau mau ke Lembang tapi ke Cicadas itu kan beda jalur nih. Nah, akhirnya singkat cerita si Mbak Anggun ini tuh, si Neng Anggun ini tuh jadinya offline ordernya di luar aplikasinya Drive online itu ya. Oke. Akhirnya mereka dealing ongkos sendiri. Oke. Gitu. Betul, on the spot ya. Iya. Oke. Terus? Nah akhirnya kenapa nggak gini aja ya? Dia antar dulu. Mau tau sih bisa gini nggak ya? Dia ngantar dulu ke Cicadas saya beli kelapa. Terus online order lagi. Tetap jalan. Abis itu baru jalan ke Bener.
biar si Asure ini dapat poin dong. Iya juga sih. Iya kan. Nanti kalau misalkan kan bisa di ini kan si Neng Anggunnya itu nambahin lah gitu kan berapa. Betul. Boleh juga sih. Kalau offline kan jadinya nggak dapat poin nih kan. Iya sih. Mungkin ini kali ya, apa udah malam juga kali ya. Betul. Nah, akhirnya sampai nih masuk ke tempat jual kelapa ya. Oke. Nah, si Asure ini tuh lihat dari seberang dia lihat nih. Mungkin di seberang jalan kan. Iya. Nah, dia lihat gini. Lah, kok dia kagak beli kelapa? Loh, belinya apa tau gak sih? apa? Telur sama kembang. Lah. Jadi FYI nih Bang Sule. Oke. Kata Asure yang jual kelapa itu juga jual alat-alat sajen. Oke. Kalau di Bandung sebutnya tukang rampe. Tukang rampe ya kita. Tukang rampe. Umbo rampe kan. Umbo rampe kan sebutannya buat sajen kan. Betul sekali. Nah, habis itu ya udahlah si Asure mikir bodo amat lah, ngapain gue pikir urusan dia kan gitu kan. Yang penting gue dapet duit gitu. Betul. Nah, jalan lah akhirnya kita on the way ke Lembang. Di jalan sih karena habis hujan ya, jadi nggak bisa ngebut-ngebut Bang Sul. Licin. Oke. Jadi ya kecepatan standar lah ya. Nah, selama perjalanan nih tuh enjoy aja basa-basi, ngobrol ya. Mantap. Nah, pas masuk ke Jalan Sersan Bajuri. Waduh. Oh, pernah dengar nih Jalan Sersan Bajuri kemarin ada kecelakaan di masuk berita. Agak ini juga jalannya. Nggak tahu sih, cuma kemarin aku pas dengar berita tuh ada Jalan Sersan Bajuri ada kecelakaan. Tapi ini loh, maksudnya kalau Gojek online itu yang mau ngobrol itu jarang. Iya benar. Maksudnya enak gitu ya. Iya. Pernah naik Gojek, gua ngobrol malah tidur. Buset, jatuh dong. Gue yang bawa Gojek. Oh, buset. Bang, senderan aja Bang, saya yang bawa gitu. Sersan Bajuri ya? Sersan Bajuri. Nah, pas masuk ke Jalan Sersan Bajuri, udah daerahnya kan gelap tuh maksudnya. Udah agak gelap. Udah diem tuh si Neng. Neng mulai diem. Yang tadinya ngobrol saling nanya-nanya, malah diem-dieman. Anjir. Nah, belum ngerasa yang aneh tuh si AA kan. Si Asure biasa aja. Akhirnya puncaknya itu ada di Kampung Gajah. Kampung Gajah yang udah tutup itu ya? Yang udah tutup itu. Oh, tempat wisata itu ya? Iya, Kampung Gajah tempat wisata itu. Puncaknya. Oh, itu dekat Lembang, nggak tahu tuh. Oh, iya informasi juga nih. Informasi. Nah, puncaknya tuh di Kampung Gajah nih Mas Sul. Gue inget banget dia megang jaket Gojek gue kenceng banget katanya. Oke, kecengkrem. Yang krem gitu. Oke. Terus dia nanya si Asure, kenapa Kak dingin katanya? Oh, berarti lebih tua ya. Kenapa Kak dingin? Kalau dingin pakai jaket saya aja, soalnya saya pakai jaket double. Oh, 2. Oke. Terus si Neng ini bilang, enggak Kang, enggak bukan dingin. Jalan terus aja, agak ngebut ya, tolong kata gitu. Oke. Jangan lihat spion Kang, udah terus jalan aja. Anjing, kok attentionnya agak ini ya? Iya. Justru kalau dibilang gitu langsung lihat spion nih, ada apa nih anjir gitu kan. Nah, terus. Pas dia bilang jangan lihat spion, curiga lah si A kan. Anjir. Curiga, tapi emang harus curiga sih, takutnya kan takutnya A-nya diapain kan. Ngerinya ini juga sih ya, takutnya begal, skongkol gitu ya. Gue curiga nih gitu sih. Kenapa ini orang kan? Gue rem tuh motornya. Oh, disuruh ngebut malah ngerem nih. Mantap. Terus gue lihat ke belakang, takutnya si cewek ini tuh komplotan begal. Nah itu maksud gue. Terus? Dan di belakang nggak ada apapun, gelap semua katanya. Terus? Jadi nggak kelihatan. Nah, soalnya ini intermezzo dikit maksudnya. Maksudnya pernah dengar gak? Ada cewek komplotan begal. Ini beberapa ya, maksudnya ada yang aku pernah dengar berita kayak gini. Jadi tuh ceweknya tuh sengaja nyetopin anak muda atau nggak ojek lah gitu ya. Dan disuruh itu ngemut. Oh tahu gua. Pingsan. Tante itunya ada obat bius. Oh ngeri juga itu. Motornya diambil. Ekstrim itu. Oh takutnya ke situ ya. Nah habis itu. Nah udah nih lanjutkan. Nah dikirain takutnya begal kan ceweknya si Neng Anggun itu. Nah di belakang itu gelap cuy, nggak ada apa-apa. Jadi nggak kelihatan. Nah lanjutlah gue jalan sambil agak sedikit ngebut. Nah kira-kira beberapa kilo lagi nih nyampe ke tempat tujuan. Sambil milih-milih nih spot yang terang. Jadi mungkin kalau ada lampu jalan dia ke arah lampu gitu kan. Nah habis itu gue penasaran lah buat lihat spion spion kiri, dan lu tahu apa yang gue lihat katanya? Tunggu, aduh. Kayaknya udah mulai gak enak nih gue nih. Tunggu. Tahu si Asure lihat apa? Itu sini. Siap. Gue merinding, siapin dulu gua. Anjir, bisa preparation gitu. Oke, siap. Dan lu tahu apa yang gue lihat bang? Apaan? Boom katanya. Kita di motor bertiga dong. Oh my god, dia di mana duduknya tuh? Ada sosok cowok dengan penampakan yang gue rasa mungkin abis kecelakaan sih. Astagfirullahaladzim. Dengan kepalanya yang kebelah. Ya Allah. Dan banyak banget darah. Oh shit, dia duduk di paling belakang berarti di ujung. Nggak tahu nih.
Lah di situ gue langsung ngebut, sengebut-ngebutnya, nggak peduli sama jalan yang licin dan gelap. Yang penting gue sampai dulu di tempat si customer gue ini. Ya Allah. Hingga akhirnya sampai di daerah Lembang dan gue kontak tuh teman-teman yang ngalong dan punya base camp di Lembang. Oke. Oh. Buat jemput gue di Adarapura Spa. Mayday. 911 ya. Langsung. Oke, terus Ben. Dan akhirnya malam itu gue tidur di rumah rekan di Lembang dan balik Bandung esok harinya. Oke. Si Anggunnya kemana si Anggun? Anggunnya manusia sih. Oh, Anggunnya manusia. Nyampe. Terus Mungkin si Anggun itu lihat kali ya tadinya. Nah, terus oke. malah tadi gue pikir si Anggunnya itu loh yang ini loh. Soalnya belinya aneh-aneh kembang coy. Iya, diikutin kali itu Jir. Iya kan. Gue kepikiran ya karena belanjaannya tuh kembang sama apa telur ya. Itu kan buat barang sajian tampe tadi kan. Diikutin mungkin. Oh mungkin. Iya gak sih? Iya juga sih mungkin diikutin. Daerahnya daerah serem lagi coy. Benar. Pernah sering terjadi. Tapi emang kalau apa namanya driver online itu emang solid ya maksudnya. Solid. Jadi misalkan temennya apa dia bisa bantu. Iya kuat deh. Silaturahmi terjalin terus jadi kuat, mantap. Nah terus, kata Surya sebenarnya banyak banget sih cerita-cerita horor dari rekan driver yang lain. Cuma sekarang gue pengen up dulu pengalaman pribadi gue dulu katanya. Waduh mantap. Nextnya insya Allah bakal gue terus kirimin cerita ke horor, ke podcast horor. Mungkin cukup sekian dulu dari gue bang. Thanks buat waktunya. Sukses buat kalian semua pendengar setia horor. Enjoy. Oke. Waduh, thank you. Thank you Surya ya dari Bandung. Ya. Luar biasa ceritanya nih. Karena kita pertama kali dapat yang dari driver online ya maksudnya. Ini langsung dari narasumber ya. Betul. Luar biasa. Semoga Surya rezekinya lancar ya. Ya amin. Dan hati-hati di jalan. Ya, dan sehat selalu ya. Betul. Amin. Mantap. Semoga dijauhkan dari yang begitu ya. Iya aduh gila. Terus udah pasti sih Pim. Iya sih. Kalau ngalong itu kan udah tahu tuh jamnya Davis Hour kan. Lu siang aja ketemu gimana malam. Gila palanya tebel. Tapi aku dibilang jangan lihat ini ya. Jangan lihat spion ya. Ceweknya udah lihatnya di jalan kali. Iya gak sih? Iya juga sih. Kemungkinan gini ya. Kemungkinan ya menurut inian gue ya. Terawangan gue sih ya. Iya. Terawang ya. Duit palsu. Anjir. Mungkin gini dia sering lewat situ kali. Bukan ojeknya jangan bukan pernah di sama dia doang. Oh iya. Sering lewat. Jadi dia udah hafal. Kalau lewat situ jangan lihat. Jangan lihat ini kaca spion ya. Nih ada teori kedua nih. Gimana Bin? Mungkin kan kita kalau misalkan di bonceng kita bisa lihat spion dong. Mungkin spionnya Asur ini agak gede atau gimana. Mungkin si cewek ini udah lihat belakang dia ada orang. Oh bisa juga. Iya gak sih? Bener juga. Berarti jatuhnya first time juga ya. Mungkin ya. Ada dua ya. Iya. Tapi gue masih penasaran. Kok dia beli kembang nah itu dia. Gara-gara itu diikutin sih gue yakinnya sih. Waduh. Luar biasa anjir. Anggun. Oke, itu cerita dari Surya ya dari Bandung, dari Kota Kembang, luar biasa. Nah, ini kita akan lanjut ke cerita kedua ya maksudnya. Cerita kedua ini adalah dikirimkan oleh seorang pendengar juga dari email. Ini juga pertama kali kirim nih maksudnya. Waduh. Pertama kali. First time banyak ya? First time banyak nih. Iya. Oke, langsung aja. Ini judulnya adalah pengalaman horor saya. Oke, kita lihat nih apa nih ya. Katanya gini. Perkenalkan, nama saya Rolly, namanya lucu ya. Cewek cowok nih? Cewek. Oh Rolly. Katanya by the way saya cewek bukan cowok. Oke. Neng Rolly ya. Jadi Neng Rolly ini kalau Rolly tuh ingin jadi ingat itu maksudnya yang apa? Serial zaman dulu tuh. Gimana? Apa sih Rolly? Apa sih itu yang ada robot-robot itu? Oh, ada robot-robot. Kita beda zaman. Rolly Olip apa itu ya? Iya ada tuh ya. Ada itu itulah ya gitulah ya. Iya pokoknya ada tuh ya. Nah ini katanya perkenalkan nama saya Rolly. By the way saya cewek bukan cowok katanya. Saya mau menceritakan tentang pengalaman saya di Ambon. Luar biasa. Keren ini. Luar kota ya maksudnya. Itu belum pernah dapet yang Ambon sih. Belum. Ini dari bagian timur maksudnya. Wah ada juga sana ya. Nah, ini ceritanya langsung to the point aja. Oke. Dia gini, ini ceritanya lumayan panjang maksudnya. Nah, terima kasih sebelumnya ya. Lupa nih kan. Terlalu excited. Sorry. Terima kasih Neng Rolly ya untuk mengirimkan cerita ke kita. Thank you Rolly. Pasti ceritanya bagus sih ini sih karena rapi banget nih ya. Thank you Neng Rolly ya. Oke, katanya gini, saat itu saya sedang pergi menuju pantai yang bernama Morella. Waduh. Yang terletak di Leihitu, Maluku. Wah, pasti cantik ini. Daerah timur tuh terkenal pantainya. Betul. Kan? Jadi ini nama pantai ini adalah Morella maksudnya. Gue belum pernah dengar sih. Gue juga baru dengar. Pulau kita banyak kan maksudnya. Banyak sekali, 1000 lebih pulau ya. Benar. Nah, ini bernama Morella yang terletak di Leihitu, Maluku. Nah, jadi langsung singkat cerita dia udah nyampe nih Bang Sul ya. Di mungkin liburan di pantai Morella ini, si Neng Rolly ini.
Saya bersama keluarga saya berfoto-foto menikmati pemandangan yang ada di Pantai Morella maksudnya. Oke. Lalu kami sekeluarga menaiki speedboat menuju Tanjung Setan. Buset namanya. Buset. Serem apa tapi? Luar biasa namanya. Nggak pernah naik Tanjung Setan. Tapi seru ya naik speedboat ya. Apaan ya? Nah, ketika sudah sampai di Tanjung Setan, Ketemu setan. kayak pasti namanya di Tanjung Setan ya. Nah, Oke. kami sekeluarga duduk dan meletakkan barang-barang di suatu gubuk yang sudah ada di Tanjung Setan itu. Oke. Kesan pertama yang saat saya menginjakan kaki di Tanjung Setan itu adalah creepy. Udah pas. Namanya creepy pak. Iya. Karena saya melihat banyak karang laut dan batu-batu yang diikat tergantung di samping-samping gubuk. Wah, buat apa tuh? Oh iya. Dan di atas pohon. Aneh ya? Nah, itu dia buat apa ya? Gue belum pernah dengar nih kayak gini. Informasi nih. Oke. Singkat cerita saya pergi snorkeling. Nyelam. Ini enjoy life banget nih. Gila. Chill banget ya. Yoi. Katanya dia pergi snorkeling beramai-ramai dengan kembaran saya. Kembaran. Oh, berarti ada saudara kembar mungkin ya. Beramai-ramai dengan kembaran saya, kakak saya, dan anak-anak teman ayah saya. Oh, rame-rame ya. Nah, jadi si Neng Rolly itu waktu itu lagi pakai pelampung maksudnya. Karena dia itu bilang dia nggak terlalu jago berenang. Nah, waktu itu saat itu kembarannya si Neng Rolly ini tuh nggak pakai pelampung. Karena dia bisa berenang kembarannya. Tapi si Neng Rolly ini pakai pelampung. Gitu. Nah, waktu itu dia lagi di tengah-tengah laut Bang Sule sama kembarannya dia dan beberapa anak-anak dari teman ayahnya dia. Teman ayahnya Neng Rolly. Nah, waktu itu kembarannya Neng Rolly ini tuh posisinya nggak terlalu dekat sama Neng Rolly. Agak jauh, berangkat kejauhan. Oke. Nah, waktu itu saat saya sedang lihat ke bawah laut, Neng Rolly lagi lihat ke bawah laut, lagi menikmati pemandangan gitu. Tiba-tiba tuh dia ngerasa merinding cuy. Tapi merindingnya bukan dingin ya, ketakutan tuh. Merinding dalam air. Nah, karena saya merasa seperti diperhatikan oleh banyak orang di bawah laut. Anjir ini underwater ghost nih. Baru denger juga Nah, ini dia. Ini underwater maksudnya luar biasa. Ini waterproof. Karena setannya waterproof ya. Anti air bocor. Pirate Caribbean. Pirate Caribbean ya. Mantap. Johnny Depp keluar. Anjir. terus. Nah, di situ dia ketakutan, akhirnya semakin ketakutan. Dan dia tiba-tiba rasanya tuh panik maksudnya. Ini berarti emang mungkin kamu nggak bisa bayangin, mungkin berasa lah maksudnya. Iya sih. Orang awam biasanya kalau diginiin ditekan terus mungkin dia punya bahasa terus ya. Kayak peka loh terus. Nah, di situ saya semakin ketakutan dan panik karena saya terdorong mendekat ke arah kiri saya. Yaitu palung laut yang gelap dan dalam. Oh shit man. Serius? Lu kok udah masuk palung lu nggak bisa keluar lah, itu gila lu. Oh gila. Keluarnya di CNN Indonesia. Buset. Hilang. Bikin ya. Lu laut biasanya udah serem ya. Anjir. Lu masuk palungnya itu udah kayak jurang di dalam laut tuh. Betul. Anjir. Dalam banget itu. Ih gila, ini seketika udah dapet talasofobia nih, takut laut nih anjir. Pengen ngeri loh. Tapi emang laut sih serem loh. Tapi jiwa adventure-nya tinggi banget si Rolly nih, mantap nih. Oke terus Fit. Air yang beningnya itu masuk agak takut ya di bawah itu ada apaan. Pagi gelap loh airnya loh. Anjir, dia bilang gini. Mendekat ke kiri, karena saya terdorong mendekat ke arah kiri saya, yaitu ada palung laut yang gelap dan dalam. Oh ya Allah. Anjir. Di situ saya mencoba ke arah kanan. Jadi dia berusaha menjauh ya dari kiri dari palung ya, hindarin. Karena kanan itu masih terlihat cahaya matahari dan masih terlihat kehidupan ikan-ikan di sana. Oh, di kirinya udah nggak ada kehidupan anjir. Bangke. Ini kok merindingnya bukan goib ya? Serem jadi ini ya. Iya anjir. Kehidupan bawahnya. Nah, saat saya sedang mau mengambil nafas ke atas, tiba-tiba kembaran saya sudah ada di belakang saya. Padahal jarak di antara kami itu jauh, cuy. Oh my god. Saya pun di situ bingung sekaligus kaget karena dia sudah ada di belakang saya sambil memeluk leher saya dengan erat dari belakang. Oh, terus. Kembaran saya ini masih terus memeluk leher saya dengan erat sampai saya sudah bernafas. Jadi cekek gitu ya? Iya, karena pelukan dari belakang dia yang terlalu erat. Lalu tiba-tiba saja kita tertarik ke bawah laut. Tepatnya ke arah kiri, itu palung laut. Anjir. Oh, ya Allah. Padahal posisi saya masih memakai pelampung. Astagfirullahaladzim. Ditarik ke bawah cuy. Itu beneran kembarannya nggak cuy? Oh my gosh man. Mati ini. Anjir ini aku nggak merasa takut atau merinding ya. Cuma tegang cuy. Keselamatan ini cuy. Anjir bahasa ini tegang bang. Oke. Terus. Di situ saya sudah kehabisan nafas dan sedikit meminum air laut. Anjir udah mau tenggelam anjir. Jadi istilahnya pakai pelampung ditarik paksa masuk ke dalam gitu ya? Aku sih feelingnya ya. Itu kembarannya beneran, tapi kembarannya itu juga ketarik. Jadi dia cari yang pakai pelampung. Bener juga. Biar nggak tenggelam. Oke. Nah, tapi dia malah ikut ketarik si Neng Rolly.
Nah, kembaran saya pun juga begitu, kehabisan nafas juga nih Mas Sul. Saya pun berpikir saya akan mati di sini. Terus? Anjir. Begitu pula dengan kembaran saya yang berpikir seperti itu. Saya dan bersama kembaran saya itu menyebut nama Tuhan kita berkali-kali dalam hati. Oh, doa ya? Ya, berdoa. Oke, mantap. Di saat itu anak-anak dari teman ayah saya ini melihat kami dari bawah laut. Mereka melihat kami yang sudah terlelap hampir masuk ke palung laut. Mereka langsung cepat-cepat menolong kami. Oke. Kami pun digiring menuju daratan. Oh, selamat. Alhamdulillah. Seneng gue dengernya. Tegang. Setelah kami ada di daratan, katanya saya dan kembaran saya langsung menceritakan kejadian ini kepada ayah saya. Ayah saya pun kaget saat mendengar kejadian menimpa anak kembarnya. Iyalah, anjir. Anak cuy. Dia pun langsung meminta speedboat untuk datang sekarang menuju Tanjung Setan. Suasana langit menjadi redup karena pertanda mau hujan dan ombak pun mulai besar. Waduh, mantap. Terus Win? Akhirnya dia udah panggil speedboat nih Mas Sul ya. Udah panggil speedboat untuk jemput di Tanjung Setan. Nah, udah 3 kali manggil, gak datang. Dan akhirnya salah satu dari anak teman ayahnya ini tuh memutuskan untuk menyelam menuju pantai Morella untuk manggil speedboat. Oh, manual cuy. Manggil datang sendiri, disamperin. Jago anjir. Gila. Anak mungkin teman ayahnya ini orang sono kali. Betul juga. Mungkin ya. Jadi anaknya tuh jago berenang cuy. Anjir, untuk memutuskan untuk menyelam menuju pantai Morella untuk memanggil speedboat. Jago lah anjir. Anak pantai nih gini. Mantap. Nah, tidak lama kemudian kami dijemput oleh anak teman ayahku dengan memakai speedboat menuju pantai Morella. Terus? Kami pun pulang menuju Swiss Bell Hotel Ambon. Kami bersih-bersih dan istirahat sejenak. Anjir, hampir mati cuy. Gila. Gimana tuh? Malamnya ayah saya memanggil seorang pendeta bersama istrinya dan kedua anaknya. Ayah saya pun meminta saya dan kembaran saya untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam laut tadi ke pendeta yang dipanggil ayah saya ini. Nah, ini Bapak pendeta. Dibongkar ini. Nah, dibongkar ya. Singkat cerita, saya dan kembaran saya menceritakan secara detail apa yang terjadi saat kami di tengah laut. Mulai dari dia tenggelam, lihat palung itu segala macam ketarik. Dia ceritain semua nih Bang Sul ya. Mulai dari saya yang merasakan banyak orang yang memperhatikan saya di bawah laut dan kembaran saya yang waktu itu menginjak sebuah karang dan tiba-tiba ketarik ke bawah laut juga. Karena udah selamat jadi kembaran itu udah cerita. Mungkin gini ya, Kak atau Dek, ini nih pas aku juga injek karang terus tiba-tiba ketarik aja gitu kan. Pendeta itu pun bilang kepada kami, itu penunggu laut katanya. Di laut itu memang banyak sekali penunggunya. Hal itu sering terjadi tapi kalian orang yang termasuk beruntung karena masih bisa hidup. Karena biasanya orang yang mengalami hal itu tidak akan langsung langsung mati karena kehabisan nafas, kata pendeta itu kepada kami. Panjang umur masih ya. Anjir, masih dijaga ini. Terus karena saya di situ masih trauma akan kejadian menimpa saat itu. Kejadian menimpa saya itu dia masih trauma nih maksudnya. Kami pun melakukan ibadah bersama dan berdoa untuk menenangkan saya dan yang masih ketakutan. Semenjak itu saya menjadi trauma terhadap laut, apalagi kalau menang, sungai dan bathtub berisi air. Aduh iyalah. Jadi trauma deh. Iya, saya pun tidak berani sendiri dalam air, harus ada yang menemani saya. Kalau saya sendiri saya akan menjadi panik dan ketakutan sendiri. Saya masih tidak bisa melupakan kejadian itu karena kejadian itu masih terbayang-bayang dan sulit dilupakan. Sekian cerita dari pengalaman saya dan maaf kalau ada kata-kata saya berantakan. Terima kasih. Terima kasih. Roli, luar biasa cerita ini. Kita juga baru pertama kali dapat dari Ambon ya. Dan dari bawah laut. Dan dari bawah laut pula ya. Anjir, keren. Masalahnya nggak ada penampakan, nggak ada. Dengar suara nggak ada. Tapi lu ketarik ke palung. Anjir, itu lebih serem dari apapun anjir. Tapi kalau misalnya ini ya, misalnya laut Pin ini kalau penjelasan logisnya itu palung itu dia punya arus tersendiri. Benar. Kalau di atas dia akan narik. Nah itu kalau penjelasan logisnya mungkin kehadiran adanya itu kayak ngagetin dari belakang gitu karena kan yang dia tahu jaraknya jauh gitu kan. Tahu ada di belakang dan nyekek sampai kehabisan napas. Ya mungkin ya bisa juga ya karena daerah itu kan emang daerah alam liar ya. Mungkin juga ada kayak gitu-gitunya juga di situ. Angker ya. Dan di bawah laut pula. Dan dia juga di awal udah berasa kan kayak ngeliatin, tiba-tiba merinding gitu kan. Iya sih. Namanya tadi Tanjung Setan ya. Tanjung Setan. Dari namanya udah bener kayaknya. Coba cari. Coba cari. Tanjung Priok. Bukan, coba cek di GoFood. Anjir. Namanya Tanjung Setan sih, baru dengar. Di Google enggak ada loh. Enggak ada. Tanjung Setan Maluku ya, coba ya. Tanjung Setan, bak surga bawa air pribadi. Gambarnya lihat. Diving di Tanjung Setan berani. Banyak artikel-artikel gitu. Wah anjir, ini mah serem bangke. Deket Palung cuy, di Palungnya cuy. Iya, anjir ini mah serem bangke. Ini mah gelap lu Bang Sul. Gue malah ngeri. Merinding lu lihat. Duh.
Wah gila sih. Tuh, pesona dan kisah mistis di Lubang Buaya Morella. Oh, Lubang Buaya. Wah itu terkenal berarti itu. Wah, gila, mantap. Nggak ada nama penunggunya apa gitu ya? Nggak ada sih. Nggak ada jelasin ya. Wajib tahu, Maupora, pulau di Maluku yang jadi tempat pertemuan setan sedunia. Waduh. Waduh, gila lu. Anjir, gathering deh. Gathering anjir. Spotnya dia ternyata di situ ya, di daerah timur ternyata ada juga ya. Anjir. Mungkin kalau di daerah selatan kayak pantai selatan gitu ya. Nah, ini di timur kita juga Tanjung punya Setan. Tanjung Setan ini. Cuy, ini serem banget tuh. Ini airnya gelap lu Bang Sul. Iyalah cuy, namanya juga palung tuh dalamnya beribu ratusan mil cuy. Anjir, ih wah kayak serem anjir. Gila ya, terima kasih banget ya Moli. Infonya ya, ini gue baru tahu lo ada Tanjung Setan tuh terus ya, serem begitu anjir. Pokoknya pendengar kita makin kesini tuh makin mantep ya. Unik ya. Ceritanya udah unik, tempatnya baru-baru semua dan banyak informatif juga ya. Betul, luar biasa. Yang KKN di daerah Singaraja gue juga baru tahu tuh. Iya anjir. Gila sampai palanya putus. Dan ini baru lagi ini. Bangke itu serem banget. Gila mantep Tanjung Setan ya. Tanjung Setan. Luar biasa, terima kasih. Aduh Molly, terima kasih selalu bikin saya merinding di seluruh tubuh. Anjir, serem ya. Gila, bulu hidungnya sampai copot saat. Bangke. Seremnya itu. Oke, itu aja cerita mantap. dari Mbak Roli. Jadi dia seremnya ada dua ya, goib iya, bawah laut iya. Aduh, luar biasa. Mantap ya. Adventure banget nih. Semuanya dapat ya. Siap, thank you. Neng Roli. Roli, untuk ceritanya. Roli. Episode kali ini keren cuy. Dari nama tadi Mas Driver Online, Oke. AA Driver Online. Surya. Sekarang Roli. Neng Roli yang dari bawah laut. Luar biasa lu. Satunya salam satu aspal, satunya salam dua bawah laut. Gila mantap ya. Oke, kita akan lanjut setelah ini Bang Sul ya. Iya. Kita kan masih ada satu cerita lagi sebelum itu kita akan istirahat sejenak dulu maksudnya. Ya mau apa namanya meregangkan otot kita nih. Otot apa Mas Sul? Jempol. Oke. Sebentar ya. Istirahat sebentar dulu teman-teman seperti biasa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Welcome back guys. Kembali lagi teman-teman. Gila ya. Itu yang pertama, yang kedua itu bikin seru semua ya. Benar. Gila. Kita cerita terakhir ini nggak kalah seru Bang Sul. Karena judulnya udah serem nih. Judulnya itu Dirantai Keluarga Jin. Luar biasa. Dari siapa tuh? Udah pada dari kenal? Devi Api. Alias Sayu Sendu. Nah itu Instagram itu ya, Sayu Sendu. Boleh follow ya teman-teman ya. Benar. Betul. Mbak Devi ini udah beberapa kali kirim maksudnya. Yoi. Kirim cerita dan kita udah beberapa kali bacain, mungkin 2 kali, mungkin yang ketiga udah naik ya. Dia banyak tuh kirimnya tuh ya. Karena dia kayaknya udah kecanduan horor. Betul. Kita tambahin dosisnya. Benar. Dan cerita dia sendiri juga. Dari dia sendiri. Oke, ini cerita dari Neng Devi ya, Kak Devi ini yang biasa udah kirim nih Instagramnya, mungkin kalian pernah lihat di komen. Sayu Sendu. Ini nggak pernah absen nih ya? Benar, nggak pernah absen, luar biasa. Terima kasih Thank untuk you. ceritanya Kak Devi ya. Langsung aja masuk kali ya. Nah, kali Bang Sul yang bacain Mas Sul ya. Oke, kali ini saya akan membacakan. Luar biasa. Hai Susan Horror, sorry ya kemarin nyaru sama podcast lain. Waduh. Karena podcast itu favorit aku. Aku lagi maaf ya kalau bosen. Ini yang terakhir deh. Gitu dia. Nggak apa-apa. Kita nggak bosen ya. Kita nggak bosen. Pokoknya kita bacain lah. Oh dia to the point ya? Yoi. Langsung aja. Oke. Jadi gini Pin ya. Kata dia nih, aku nggak inget tepatnya tahun berapa saat kejadian ini terjadi. Yang jelas aku masih sekolah dasar di daerah Cirebon. Oke. Ada satu pabrik gula yang dibangun zaman Belanda. Bahkan di depannya ada kompleks perumahan Belanda. Luar biasa. Ya bangunannya semua bergaya Belanda. Waduh, ini udah di komplek company ya. Betul, udah old school juga nih. Old school nih. Tua gitu ya. Kayak. Nah, perumahan ini tepatnya di pinggir jalan utama antar kecamatan. Setauku beberapa rumah Belanda itu masih ditempati oleh pekerja pabrik. Sisanya sudah mulai rapuh dimakan usia. Berarti kayak mes gitu ya? Iya, betul. Nah, ayah dari temanku kebetulan bekerja sebagai petugas keamanan di sekitar pabrik dan perumahan Belanda itu. Ini salah satu pekerjaan yang gurih-gurihnya ya. Jaga keamanan pasti males. Security ya. Security. Baik sekali ya malam dijagain. Anjir.
Oke, suatu malam kebetulan dia bekerja shift malam dan sedang berkeliling area perumahan. Soalnya dia kebelet buang air karena jauh dari toilet. Akhirnya dia buang air di pohon. Anjir, lu jangan deh. Pak, mohon maaf Pak. Jangan di pohon ngapa? Iya, misi-misi aja kadang kesel deh. Emang nggak ada mall apa sih itu? Anjir. Nggak ada toilet. Toiletnya nggak ada, gimana ada mall ini? Aduh. Besoknya ayah temukan ini sakit Pin. Habis kencing itu sakit. Iya. Awalnya dikira demam biasa, tapi lama-lama kakinya mulai nggak bisa digerakin. Anjir lu. Dibawalah ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa ternyata nggak kenapa-napa dan nggak ada masalah non medis. Iya itu. Gue ya. Aduh anjir. Namanya dia tuh. Kan hilang. Waduh orang tua. Waduh, maaf. Waduh, kacau nih. Dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak ada apa-apa. Mana tuh? Setelah dibawa ke rumah sakit ternyata nggak kenapa-napa dan nggak ada masalah. Dia terus dibawa balik ke rumah. Nggak lama tangannya juga mulai nggak bisa digerakin. Mati lu anjir. Tangan sama kaki kekunci berarti ya. Karena keluarga merasa nggak beres dipanggilan entah dukun atau ustadz. Dia nggak tahu juga ya. Masih kecil ya. Ya kata si orang pinter ini ada jin yang mengganggu tubuh ayahnya temanku. Tapi setelah bernegosiasi dengan jin ini untuk keluar, jin ini malah bersumpah akan bahwa ayah temanku ini mati. Anjir, itu cuma gara-gara kencing? Ya mungkin bisa jadi dia lagi tidur kencingin palanya gitu. Mungkin ya. Kesel lah. Iya. Ya kan? Kayaknya ini marah banget cuy. Oke, lanjut. Besoknya si ayah temanku mulai nggak bisa makan. Anjir. Setiap kali dia makan akan langsung dimuntahkan lagi. Wah ini berat ini cuy. Berat anjir. Karena tidak ada asupan makanan yang masuk, keluarga membawa dia ke rumah sakit setidaknya. Lu pipis di pohon apa sih? Serem amat anjir. Dia nggak jelasin sih Wani ya. Beringin nih pakai levelnya anjir. Kemungkinan cuy. Anjir. Ya. Oke terus. Nah, karena tidak ada asupan makanan dibawa ke rumah sakit, Vin. Setidaknya di rumah sakit itu diinfus, betul dari cairan ya, supaya kondisinya lebih membaik. Oke, dibawalah orang pintar lain, dilakukanlah mediumisasi ya dengan salah satu jin tersebut. Kurang lebih begini percakapannya. Ini jin yang ngomong nih. Jin ngomong nih. Kesalahan dia ada 3. Yang pertama, dia mengencingi anakku mati. Waduh. Kedua, dia tidak minta izin untuk kencing di situ. Oh, nggak minta izin. Dan yang ketiga, dia merokok tidak menawariku. Dasar manusia bodoh. Dan sekarang sebagai rasa ganti kesalahanku, aku merantai kakinya agar dia tidak bisa jalan. Istriku merantai tangannya agar tidak bisa bergerak dan anakku tugasnya merantai lehernya dia agar mati perlahan. Anjir. Gila ya. Luar biasa. Waduh anjir gue merinding cuy. Kata orang pintar, jin ini cukup kuat bahkan sulit untuk dikalahkan. Naas beberapa hari setelah proses mediumisasi itu ayah temanku meninggal dunia. Anjir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anjir cuy. Wih, bos. Enggak ini cuy, enggak happy ending anjir. Anjir. Ngeri cuy. Sudah takdir dari Tuhan tulisannya kan, tapi anjir takdir semua meninggalnya gara-gara lu kencingin pohon sih. Oh my god man. Aduh ini juga sih ya. Gila sih masih juga buat kita ya. Hati-hati ya, jangan kencing sembarangan ya. Kalau bisa ya kalau memang itu tahan lah ya kalau misalnya nggak ada tempat. Ya ini nggak misi-misi juga sih. Iya sih. Tapi kok taruhnya nyawa cuy. Meninggal cuy. Anjir sus. Aduh gila. Ya kata emang apa namanya ini udah naas ya. Tadi udah bilang meninggal. Mungkin udah takdir Tuhan. Jin hanya faktor kecil penyebab kematian. Tapi beberapa hari doang lu anjir lu. Mungkin pesan yang bisa diambil adalah yang pertama, jangan lupa berdoa dimanapun dan kapanpun udah pasti ya. Kedua, jangan percaya dengan semua ucapan jin. Semua yang bernyawa akan mati sesuai kehendak Tuhan. Iya benar. Mungkin itu nggak seram, tapi lebih ke tragis. Iya benar. Dan yang pabrik gula itu pernah masuk acara pemburu hantu kali ya di salah satu stasiun TV ya. Dan hostnya Ki Prana Lewu. Oh, Ki Prana Lewu hostnya. Mereka pernah berjelajah horor di area pabrik gula itu dan perumahan Belanda. Belum lama kok, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu. Segitu aja Bang Sul dan Kevin. Sehat selalu karena kita selalu menunggu kalian. Love you guys. Love Bye. You too, luar biasa. Gila, saya sendu. Anjir kesian lu anjir. Kok nih kayak meninggal cuy. Ustadz juga nggak bisa cuy. Kayaknya ini udah ada dengkotnya cuy.
Tapi emang udah takdir juga sih maksudnya. Iya sih, jalannya melalui itu ya. Cuma naas jatuhnya. Naas anjir. Tragis cuy. Tragis anjir. Lu rela emangnya meninggalnya begitu? Gila lu. Udah kencing ya. Anjir. Ih, baru denger cerita ini gitu baru dapet lu. Aduh anjir. Serem sih ini anjir sih. Gila. Iya, tragis banget. Cirebon tadi ya, pabrik gula ya. Pabrik gula di Cirebon. Aduh, gila. Bertiga cuy, Gila, rantai cuy. Wah, ini berapa kali kita siaran ya, baru sekali ini yang udah meninggal ya. Maksudnya ngambil biasanya lepas gitu ya. Lepas ya, karena udah minta maaf karena ada bisa dibantu oleh orang pintar atau ustadz ya. Ini nggak bisa ketolong cuy. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa gerak tangan, nggak bisa gerak kaki. Itu udah kayak stroke gitu cuy ya. Betul, dirantai satu keluarga gitu ya. Aduh anjay. Ini jauh sih. Aduh gila ya, ini ceritanya nih luar bioskop. Semua dari yang 1, 2 sampai yang ketiga ini ya. Gila sih, serem. Dan emang unik bin ajaib semua nih ya. Benar. Gila ya. Oke, itulah cerita dari Mbak Devi. Ya. Yang ini paling serem kayaknya nih. Aduh gila Devi. Mbak Devi pernah kirim juga tuh yang diikuti 40 setan itu. Itu juga itu dia. Bertemu 40 setan itu juga dia tuh. Kalau kalian masih ingat. Itu episode berapa tuh? 20-an apa belasan tuh lupa. Si Devi kayaknya dosisnya kelebihan dosis ini. Dosis ceritanya ini gila nih, kacau nih. Serem. Aduh mantap. Oke, itu aja teman-teman. Oke. Cerita kita tiga aja untuk hari ini. Pertama dari A Surya ya. A Surya dan ada Rolly. Betul, dan terakhir dari Mbak Devi. Luar biasa. Cerita kalian keren-keren banget seperti biasa. Pendengar kita emang ceritanya luar biasa semua ya. Maksudnya. Gila. Karena ceritanya itu nggak generik toh, nggak mirip-mirip, tapi itu mereka masing-masing beda-beda dan unik dan selalu ada yang baru gitu. Selalu ada yang baru. Benar. Gila. Cerita kalian tuh bisa bikin kita tuh, oh iya kita jadi inget ini nih, oh kita jadi ada info soal ini nih. Betul. Gitu kan. Nyamber ya. Jadi panjang, luar biasa. Gila. Thank you banget teman-teman. Thank you teman-teman. Untuk kalian yang sudah kirim cerita, untuk kalian yang belum sudah kirim tapi kita belum bacakan, tunggu saja. Oke, sabar ya. Karena ini udah kita tandain, udah kita rapin kok. Tinggal tunggu giliran aja. Mantap. Oke, seperti biasa teman-teman, bagi kalian yang punya pengalaman horor yang sama, mirip-mirip dengan yang dikirimkan oleh teman-teman kita tadi, atau mungkin ada yang lebih serem lagi, langsung aja kirim ke kita. sersanhorror@gmail.com. Betul, R-nya 1 ya, sersanhorror@gmail.com. Bisa ke Instagram kita juga boleh. Sersan Horror FM, jangan lupa di follow. Lalu kita juga ada di YouTube, kita mulai aktif lagi di YouTube ya Mas Sul ya. Siap. Sersan Horror dan Night Vision TV. Kita akan usaha syuting terus Bang Sul ya. Siap. Oke, kita seperti biasa kita tersedia di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di Kaskus Podcast, di Penyu FM, di YouTube juga. Subscribe kita di YouTube supaya kita bisa. Jangan lupa di subscribe tombol lonceng. Kluntung. Apa itu kluntung? Lonceng bunyi kluntung. Oh iya benar. So gitu. Gak ada yang lebih cakep bunyi lonceng. Tidurin. Oh sama kita. Bareng aja. Dagang es. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya kita ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita ada salah penyampaian informasi, mohon maaf. Sampai ketemu di episode 44 yang pasti akan lebih serem lagi. Itu aja dari aku, Mas Sul. Ya, sama. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu dan selamat malam. Assalamualaikum.